Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah, dan surga. Kali ini tema kita adalah dialog pemujaan. Jadi kita dialog pemujaan antara seorang hamba yang tidak berdaya berdialog dengan Tuhannya yang maha besar dalam sholat khusyuk metode 3T itu. Jadi ini para sahabat, cerminan seorang hamba yang setiap hari melakukan dialog pemujaan di dalam sholatnya. Jadi kalau kita sering mendengar yang namanya dialog itu antara hamba dengan Tuhannya, disebut juga orang-orang sering mengatakan komunikasi. Tapi kita perjelas memang ini. Ya, memang kita harus perjelas. Karena istilah ini seringkali kita mempersepsikannya yang namanya sebuah dialog atau komunikasi itu seakan-akan sejajar antara kita dengan Tuhan kita. Nah, yang paling pokok kita ketahui adalah kita sama sekali tidak sejajar. Kita dengan Tuhan tidak sejajar. Kalaupun akan disebut dengan dialog atau komunikasi, itu antara seorang hamba yang tidak berdaya, dia dengan Tuhannya yang maha besar. Itu harus jelas. Dan itu dilakukan dalam sholat. Tentu ada aturan-aturan mainnya di sana. Di dalam sholat itu ada aturan mainnya. Dialog yang diatur oleh makna-makna bacaan sholat. Jadi kita mengekspresikan jiwa kita, mencurahkan isi hati kita, yang terbimbing oleh bacaan-bacaan sholat. Nah itu para sahabat, nah itu yang penting kita ketahui. Kenapa? Karena jangan sampai kita salah. Arti salah di sini kurang pas begitu. Kalau kita sebut dialog seakan-akan sejajar. Ya seakan-akan kita dengan Tuhan kita seperti gimana gitu. Harus disadari posisi kita. Kita harus sadari posisi kita. Kita berdialog sebagai seorang hamba yang tidak berdaya di hadapan Tuhannya. Di hadapan Tuhannya yang maha besar. Kita sebagai makhluk yang tidak berdaya di hadapan Tuhannya yang maha besar. Nah ini posisi ini yang perlu kita ketahui. Nah karena itu kita awalnya itu terbimbing oleh azan. Pada saat azan dikumandangkan Allahu Akbar, kita pun menjawab Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita muliakan, kita agungkan Allah. Kita muliakan, kita agungkan Allah Tuhan yang Maha Besar betul-betul. Dan kita paham kemahabesaran Tuhan. Pada saat dikumandangkan hayya 'alas shalah, kita benar-benar menghayati panggilan. Dan kita bisa melakukannya itu hanya dengan pertolongan Allah. Kita mau sholat itu dengan pertolongan Allah. Kita mau apapun itu dengan pertolongan Allah. Karena kita sadar sebagai makhluk Tuhan yang tidak berdaya di hadapan Tuhannya yang maha besar. Karena itu kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya ya Allah kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Nah ini hamba yang tidak berdaya, mengakui ketidakberdayaan dirinya di hadapan Tuhannya. Jadi Allah yang maha besar. Kita sebagai makhluk yang tak berdaya di hadapan Allah. Semua makhluknya tak ada daya di hadapan Allah.
kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan daya dari Allah. Semuanya dari Allah Ta'ala. Nah, inilah kesadaran diri seorang hamba. Memposisikan diri seorang hamba. Nah, itulah dia pada saat sholat. Ada dialog pemujaan. Dan kita mengekspresikan diri kita dengan makna-makna bacaan sholat. Memuliakan, mengagungkan Tuhan kita, bersyukur kepada Allah Ta'ala, berendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Nah, inilah sholat. Sholat itu mengekspresikan batin kita, jiwa kita, mencurahkan isi hati kita yang dibimbing oleh bacaan-bacaan sholat. Nah, bacaan-bacaan sholat yang membimbing kita ini supaya kita tuh bisa memposisikan diri sebagai hamba, dan ekspresinya itu ekspresi yang diatur dalam bacaan-bacaan sholat. Karena kita sudah bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ikuti Nabi Muhammad, mengekspresikan diri, kita ikuti itu. Bagaimana cara mengekspresikan diri dalam sholat itu? Nah, karena itu metode 3T dilakukan dengan tumak tinah, tafakur, tadabbur itu kita benar-benar memahami, benar-benar menghayati, menjiwai, dan dilakukan dengan tenang. Nah, ini para sahabat, aturan-aturan lain juga di dalam kita berdialog ternyata luar biasa. Luar biasa, kita tuh dialog dengan yang maha besar, dialog dengan yang maha suci, dialog pemujaan ya. Dialog pemujaan, dialog untuk memuja, memuji, memuliakan, mengagungkan Allah. Nah, karena itu kita diawali dengan berbersih diri. Ya, berbersih diri dari hadas-hadas, berbersih diri dari najis-najis, hadas kecil, hadas besar, tuh harus membersihkan diri. Yang lahiriah, yang batinnya dibersihkan. Nah, itu harus dilakukan memang. Ya, kita akan berdialog itu begitu mulianya. Jadi terasa sekali sampai ada aturan itu. Dia berdialog dengan Allah yang maha besar itu, ada aturan membersihkan diri. Dia membersihkan diri betul-betul dari hadas kecil, hadas besar, najis-najis, kotoran-kotoran lahiriah dan batinnya. Nah, baru kita mulai dengan berdialog dengan makna-makna bacaan sholat. Luar biasa. Luar biasa para sahabat. Jadi nggak sembarangan begitu. Dialog pemujaan kepada Tuhan ada diatur. Memposisikan diri sebagai hamba tak berdaya, memuliakan, mengagungkan Tuhan yang maha besar. Kemudian kita mau berdialog, kita sucikan diri kita, dan kemudian kita bersihkan diri kita dari najisnya, hadas kecil, hadas besar itu dibersihkan dulu. Karena akan berdialog dengan yang maha suci. Dan kemudian kita mensucikan diri bertobatan dalam wudhu itu. Dalam wudhu, pertobatan dalam wudhu kita terus bersihkan diri kita. Anggota tubuh minta diampuni oleh Allah. Di samping disucikan juga lahiriahnya dengan wudhu itu. Nah, baru di situ mempersiapkan diri untuk dialog pemujaan kepada Allah dengan makna-makna bacaan sholat. Luar biasa. Dan itu dinikmati benar. Dinikmati benar. Nah, inilah para sahabat, dialog pemujaan antara seorang hamba yang tak berdaya dengan Tuhan yang maha besar. Perlu kesucian, perlu bebersih diri dulu sebelumnya, baru memantaskan diri dan menempatkan diri kita dalam posisi yang benar. Nah, kita lihat slide berikut ini. Para sahabat, dialog pemujaan seorang hamba yang tak berdaya kepada Tuhannya yang maha besar dalam salat khusyuk 3T. Salat khusyuk 3T merupakan dialog pemujaan antara seorang hamba yang menyadari ketidakberdayaannya di hadapan Tuhannya yang maha besar.
yang diiringi dengan rasa ketundukan, berendah diri, serta mengungkapkan, mengekspresikan sepenuh hati kalimat-kalimat pemujaan yang dibimbing oleh bacaan-bacaan sholat yang dilakukan dengan tenang atau tumak ninah, memahami artinya atau tafakur, menghayati maknanya atau tadabbur. Untuk melakukan dialog pemujaan tersebut diwajibkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Diawali dengan mendengarkan azan. Nah, azan didengarkan, dihayati sebagai panggilan untuk melaksanakan salat, di mana kalimat azan itu menyadarkan kita untuk mengingat diri kita sebagai makhluk yang tidak berdaya di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Itu kalau kita sebut Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Pada saat hayya ala sholah, kita akui diri kita. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya sebagai makhluk ya Allah tanpa pertolonganmu. Nah yang kedua, sebelum melakukan dialog pemujaan, terlebih dahulu untuk membersihkan diri. Jadi diwajibkan terlebih dahulu untuk membersihkan diri dari hadas besar, hadas kecil, najis-najis, kotoran-kotoran lahiriah, dan batiniah, kotoran batiniah. Nah semua dibersihkan diri dalam kita menghadap yang maha suci, yang maha agung, maha mulia. Kita bersihkan dulu diri kita. Sehingga benar-benar murni untuk pengabdian kepada Allah Ta'ala. Nah kemudian kita bertobat dengan cara berwudu, membersihkan anggota tubuh secara lahiriah dengan air yang bermakna melakukan pertobatan, dengan memohon ampunan atas semua dosa-dosa dari semua anggota tubuh yang dibasuh. Betul-betul kita wudu tuh, pertobatan kita, air, pembersihan diri. Dan yang keempat setelah itu mempersiapkan diri untuk sebuah dialog pemujaan dengan berendah diri, dan kita benar-benar menikmati ekspresi dari dalam jiwa, ungkapan-ungkapan jiwa seorang hamba yang tak berdaya di hadapan Tuhannya yang maha besar, yang kita berendah diri di dalamnya, yang terbimbing oleh makna-makna bacaan salat, yang dipahami, dihayati dengan ketenangan seluruh jiwa dan raga. Kita betul-betul berendah diri. Nah, kemudian kita menikmati ungkapan-ungkapan ekspresi jiwa yang terbimbing oleh makna-makna bacaan salat, yang dipahami, dihayati dengan ketenangan seluruh jiwa raga. Nah itulah dia tumak ninah, tafakur, tadabbur. Nah inilah para sahabat tentang dialog pemujaan. Jadi ini yang perlu disadari sehingga makna dialog itu bukan dialog yang sejajar. Ya ini perlu kita ketahui. Kalau dialog yang sejajar itu namanya kita nggak betul, tidak bisa memposisikan diri di hadapan Tuhan kita. Tuhan yang maha besar dan kita semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah la haula wala quwata illa billah. Nggak ada dayanya, nggak ada apa-apanya kecuali hanya dengan bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.